Dan seorang perwira angkatan laut, kami persilahkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil bersedia hadir pagi ini. Pak Mazhar Usman, terima kasih juga. Tentu terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mencetak ini. Dipakti begitu Pak. Beberapa tahun yang lalu saya menulis di Kompas mengenai perang candu. Saya katakan perang candu ini adalah episode keempat. Episode pertama ketika Inggris memperkenalkan candu ke Cina. Lalu Kaisar Cina menolak sampai mengerahkan ahli silat dan sebagainya untuk melawan. Itu adalah perang candu pertama. Tapi sekutu tidak mau kalah waktu itu. Inggris, Amerika, Perancis lalu menyerbu dengan secara besar-besaran bersama mereka, dan kembali lagi dan mereka mengalahkan Cina dan memasak, sehingga Kaisar Cina mau menerima pasokan candu dari Inggris. Jadi jelas bahwa tujuan Inggris dan sekutunya itu ingin melemahkan bangsa Cina waktu itu. Makanya di tahap pertama Kaisar Cina menolak. Tahap kedua dia tidak bisa menolak karena kalah perang. Episode ketiga adalah ketika perang Vietnam. Ketika Chou En-lai mengatakan, saya akan mengalahkan Amerika dengan cara mereka dulu mengalahkan saya, yaitu menyebarkan candu. Maka mereka pun, Cina pun menyebarkan candu ke tentara Vietnam, tentara Amerika yang ada di Vietnam, sehingga moralnya jatuh. Nah, perang model keras seperti itu sudah tidak ada lagi. Sekarang adanya adalah perang candu keempat, yaitu negara-negara besar yang industri rokoknya di negaranya sudah dibatasi, memaksa atau menekan negara-negara berkembang untuk menerima rokok. Prinsipnya adalah jangan racuni bangsa kamu sendiri, racunilah bangsa lain. Itulah jadi tujuannya memang meracuni. Dan industri rokok tahu betul. Saya kira semua di literatur manapun juga mengatakan industri rokok menyadari betul bahwa rokok adalah isi, rokok merusak kesehatan dan sebagainya. Itulah makanya dulu ketika mereka mendapat serangan begitu, mereka lalu mencoba memperkenalkan filter, dengan alasan kalau dengan filter maka racunnya akan bisa dihindari masuk ke tubuh. Itu artinya mereka juga mengakui bahwa memang rokok beracun. Tapi sekarang di negara-negara mereka sudah tidak bisa lagi banyak tertutup, maka mereka memasarkan ke Asia, terutama Asia, negara berkembang terutama Asia. Kalau Thailand berani menolak desakan Amerika, Indonesia tidak berani, malah dengan senang hati menyambut mereka dengan gembira sebagai masuknya penanaman modal asing dan sebagainya, sebagai bagian dari investasi di bidang ekonomi. Tapi tanpa sadar sebetulnya mengizinkan adanya proses peracunan rakyat oleh industri rokok. Industri rokok secara sadar tahu bahwa rokok adalah barang yang berbahaya, tapi mereka sengaja atau secara sadar pula memasarkannya dan merayu anak-anak Indonesia dari yang kecil sampai remaja agar mau mengkonsumsi racun itu. Artinya bahwa mereka memang ingin melemahkan generasi Indonesia ini. Itulah perang candu keempat, lemahkan generasi Indonesia yang akan datang sehingga
Meskipun jumlah penduduknya besar, mereka akan menjadi bangsa yang kelas kambing. Itulah mengapa kita harus melawan. Dan saya senang Mas Denny hari ini bukan lagu-lagu patriotik. Tapi melawan industri rokok bukan hal yang mudah, karena mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar, didukung secara internasional. Kita selama ini berjuang untuk melawan proses perusakan bangsa ini, tapi tidak dengan arah yang jelas. Maka dengan adanya roadmap ini, kita berharap bahwa kita bersama-sama bisa bisa bergerak untuk menuju ke sasaran yang sama. Dengan roadmap ini, tiap organisasi yang bergerak untuk mengendalikan rokok itu dapat memilih mana yang akan dia pilih, cara yang mana, jalur yang mana, tapi tujuannya sama, yaitu pada suatu saat kita akan bebas dari racun rokok. Jadi roadmap merupakan panduan bagi kita semua. Dulu organisasi yang peduli terhadap rokok kira-kira 30 tahun yang lalu itu hanya satu, yaitu LM3, Lembaga Menanggulangi Masalah Rokok, yang didirikan oleh Bapak dan Ibu Budio, adiknya Bu Setiati Subandrio. Tapi sekarang jumlah organisasi masyarakat yang bergerak untuk mengendalikan rokok sudah lebih dari 50. Sudah saatnya kita bekerja secara orchestrated dengan tujuan yang sama. Oleh karena itulah roadmap ini menjadi penting. Saya kira itu. Saya terima kasih kepada Pak Dit yang sudah mengambil inisiatif untuk menyusun roadmap yang dulu memang belum terpikirkan, tapi sekarang ada roadmap. Dan terima kasih telah mencetak buku ini dengan anggarannya Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.